Om Swastiastu. Tabanan, rumahnya siswa berprestasi. Di salah satu sudut kota Tabanan, terdapat sebuah sekolah yang berdiri pada tanggal 4 Juni 2018. SMP Negeri 6 Tabanan, atau yang juga dikenal dengan Saspenta. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Made Erna Sukmayani dengan NIM 227482310, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Pendidikan Ganesha akan melaksanakan ujian kinerja dengan materi sistem peredaran darah pada manusia. Untuk itu, yuk ke kelasku sekarang. Pada sana, Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu, silakan duduk. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Seperti biasa kehadirannya coba ibu cek dulu ya. Susila, ketua kelasnya coba dicek dulu kehadiran temannya. Dan semua ya. Ya, terima kasih anak-anak karena kalian sudah menjaga sampai detik ini kesehatan kalian, melihat situasi sekarang kan lagi pancaroba. Dan kalian bisa menjaga kesehatan dan mau datang ke sekolah untuk menerima pelajaran baru. Semoga apa yang kalian lakukan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian dan kehidupan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan lakukan doa berdoa. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan teman. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, sebenarnya kita berdoa. Terus percaya namanya masing-masing. Berdoa apa? Ya, anak-anak, seperti biasa pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang komponen darah. Ya, kita belajar tentang komponen darah. Masih ingat nggak apa saja komponen darah pada manusia? Siapa yang bisa? Sebutkan. Ya, apa? Darah merah, darah putih, trombosit, dan plasma darah. Darah merah, apa lagi? Darah putih, Trombosit dan plasma darah. plasma darah. Nah, plasma darah itu termasuk sel darah yang bagaimana konsistensinya? Yang padat atau cair? Plasma. Yuk, siapa yang bisa? Ya, silakan. Tertarik gimana? Cair, betul. Terus kalau yang plasma yang apa namanya tadi? Yang eritrosit, trombosit sama limfosit itu termasuk yang konsistensi bagaimana? Darah. Gimana, Kevin? Yang padat. Yang lainnya bisa kan ya? Nggak usah jangan dilupakan materi itu karena akan berlanjut ke materi kita sekarang. Nah, anak-anak, ini ibu ada gambar, ada 2 gambar. Kira-kira gambar apa ini? Coba siapa bisa? Yuk ngomong dong, ya. Coba Susila gimana? Mengecek denyut nadi. Yang satu yang meraba permukaan kulit yang di tangan karena di tangannya. Yang satunya di leher. Tujuannya mereka adalah untuk mengecek denyut nadi. Nah, untuk apa kita ngecek denyut nadi? Kira-kira untuk apa? Untuk mengetahui orang tersebut sudah meninggal atau masih hidup. Iya, berarti orang itu tujuannya ngecek denyut nadi untuk mengetahui orang ini udah masih bernyawa apa enggak sih? Udah mati apa enggak kan gitu ya? Nah, sebenarnya pelajaran denyut nadi ini sangat berguna, sangat bermanfaat untuk kalian. Nah, ngomongin masalah denyut nadi, sebenarnya denyut nadi ini kan dimanfaatkan ketika dunia kepolisian, di polisi mereka mengecek kebohongan dalam pidana penjahat dari
omongan yang mereka lontarkan atau jawaban yang dilontarkan. Ketika dia menyampaikan jawaban yang salah, maka jantungnya berdebar. Nah, alat tersebut digunakan untuk mengecek dirinya. Kalau orang itu bohong, pasti ada ketakutan kan dalam dirinya. Kalau udah takut, pasti jantungnya berdebar. Nah, itu yang dicek oleh polisi. Dia punya alat lie detector itu sebetulnya untuk mengecek kebohongan dari denyut nadi orang. Kalau dia bohong, denyut nadinya akan berdebar. Nah, pembelajaran yang kita akan lakukan pada siang hari ini ada 7 ya kegiatan. Yang pertama, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Kedua, kita akan melakukan penilaian. Kemudian akan melakukan pradas, orientasi masalah, penyelidikan, presentasi, kesimpulan, dan post test. Oh, ada 8 kegiatan. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu harapkan kalian bisa menganalisis bagian-bagian jantung beserta fungsinya. Yang kedua, Ibu harapkan kalian bisa menganalisis proses peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Yang ketiga, kalian juga bisa menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi denyut jantung seseorang. Yang terakhir, pastinya kalian bisa mempresentasikan apa yang menjadikan hasil percobaan kalian kepada teman-teman kalian. Nah, ini penilaiannya. Jadi penilaian yang Ibu lakukan ada 3 jenis: penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi untuk pengetahuan Ibu akan berikan tes berupa tes tulis, tapi dikerjakan secara online. Kemudian keterampilannya juga ketika kalian bereksperimen, lari, nanti ada percobaan di LKPD, Ibu lihat antusias kalian. Kemudian sikapnya, disiplin tak kalian, atau banyak bercanda ngobrol. Itu yang akan Ibu nilai pada pertemuan ini. Nah, untuk itu kita lanjut ke pretest ya. Silakan kalian keluarkan alat device-nya, HP-nya. Sudah bawa HP semuanya? Sudah. Ibu sudah kirimkan link soalnya di WhatsApp grup kalian masing-masing. Silakan itu diklik, dan waktu untuk mengerjakan pretest Ibu beri kalian waktu 5 menit. Sudah ketemu linknya? Dibuka dulu WhatsApp grupnya. Sudah ketemu? Grup IPA-nya? Biar kita mulai sama-sama. Sudah? Kalau sudah, silakan dimulai dari sekarang. Waktu Ibu kasih 5 menit. Sudah dikirimkan hasilnya? Sudah. Kalau Ibu akan cek nih di mana dengan berapa ya yang banyak salahnya. Yang nanti banyak salah nih, soal nomor 5 sama 6 ya kalau tidak salah. Nah, untuk kita ketahui jawabannya, mari kita belajar di materi kali ini tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, ini Ibu ada video. Coba diperhatikan videonya ya. Coba diperhatikan videonya, itu ada apa ya? Kira-kira dari tampilan video yang ada di depan ini,
Apa yang kalian bisa dapat? Ya, apa yang kalian bisa ungkapkan? Tadi kalian lihat ada orang ngapain tadi? Orang menari. Habis itu ngapain dia? Capek, kos-kosan, ya. Nah, dari video yang sudah ditampilkan ini, kira-kira dari kalian ada nggak pertanyaan yang timbul di benak kalian? Bisa diungkapkan? Ya, iya. Bagaimana perbedaan denyut jantung sebelum dan sesudah berlari? Oh, bagaimana perbedaan denyut jantung sebelum dan sesudah berlari? Ya, bagus. Ya, bisa. Bagus sekali pertanyaannya dia. Ada lagi nggak yang lain yang ingin bertanya? Ya, silakan diam. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi denyut nadi seseorang? Ya, bagus. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Ada? Apa bisa jadi sama dengan apa yang disampaikan oleh temannya? Sama. Ya, kalau sama, mari kita temukan jawabannya dengan melakukan kegiatan yang ada di LKPD. Jadi, LKPD ini akan Ibu bagikan. Terus kalian selidiki apa jawaban yang sudah kalian sampaikan di depan. Nah, untuk mencari jawabannya, kita akan rancang pembelajaran ini dalam bentuk kelompok. Untuk itu, silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Anak-anak sudah semua mendapatkan LKPD. Jadi satu kelompok itu ada 2 LKPD yang sudah Ibu bagikan. Jadi pada saat kalian eksperimen untuk menguji denyut jantung, masing-masing kalian pakai itu LKPD-nya biar tidak saling rebutan nanti ya. Nah, di awal di halaman pertama itu ada LKPD, ada pertanyaan tentang mengorientasi peserta didik pada masalah. Ibu sudah tampilkan tadi videonya ya, Nana. Di sana ada rumusan masalah, bisa ditulis masalah yang ada di depan, di papan. Kemudian juga ada hipotesis. Silakan kalian berikan jawaban kalian sementara. Kira-kira pertanyaan pertama, apa perbedaan denyut jantung sebelum dan sesudah berlari itu bagaimana? Silakan ditulis di jawaban hipotesisnya. Nah, setelah itu kalian cari kebenarannya melalui bahan ajar. Santai. Ya, tadi duduk tenang udah 1 menit. Duduk tenang belum, langsung nih kedua. Nggak bisa. Kalau kan udah buru-buru berdebar dasarnya. Duduk dulu 1 menit. Terus tenang dulu, aku coba yang lainnya nih. Kan belum lari itu. Nah, ini aja nih. Duduk dulu 1 menit. Ya, main. Setelah 1 menit, ya duduk tenang, baru dipakai mainnya. Kamu yang itu. Ini 72. Lambat denyut jantungnya. Ya, laki mana cepat. Itu hipotesisnya. Sekarang buktikan hipotesisnya pakai tadi. Diam dulu, berlari, cepat enggak sama jawabannya.
Tadi siapa yang laki-laki? Ini yang perempuan siapa yang dicek? Nah, di sini ada pertanyaan, jelaskan pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung. Frekuensi itu adalah banyaknya detaknya itu maksudnya. Gimana pengaruhnya? Pengaruh aktivitasnya. Kalau dia jalan santai dengan yang lari kecil, mana yang lebih banyak denyutnya? Terus kamu buat gini simpulan. Aktivitas yang semakin tinggi menyebabkan denyut jantungnya semakin banyak. Kalau yang aktivitasnya santai, denyut jantungnya gimana? Kecil, sedikit denyut jantungnya. Semakin lebih kecil dibandingkan dengan aktivitas yang tinggi. Itu pengaruhnya. Terus apa lagi? Faktor-faktor lain selain aktivitas kira-kira ada nggak lagi faktor lainnya? Suhu, terus apa lagi? Usia, apa lagi ada lagi? Situasi yang gimana? Kalau bohong gitu? Kalau panik berdebar. Ya, waktunya kita sudah habis untuk masalah kalian menyelidiki aktivitas terhadap denyut jantung manusia. Jadi sekarang kita lanjut ke tahap presentasi. Ya, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya sama hasil eksperimennya? Ya, satu pesan ibu nanti ya, kalau kalian menyampaikan data hasil eksperimennya harus jujur. Itu sikap yang ibu harapkan. Jadi tidak boleh kalian mengada-ngada atau memanipulasi hasil hitungan denyut nadinya. Coba diperhatikan dulu semua. Diperhatikan dulu. Ya, jangan ada yang memanipulasi, harus jujur berapa yang kalian dapat itu kalian tulis. LKPD-nya coba diperhatikan semua LKPD-nya, duduk tenang ya. Kita akan membahas apa yang sudah kalian temukan, yang sudah kalian cari di bahan ajarnya masing-masing. Jadi di LKPD untuk pengumpulan data ada yang pertama itu diskusikan bersama rekan kelompokmu masing-masing mengenai proses peredaran darah, kemudian gambarkan aliran peredaran darahnya di LKPD-nya. Nah, ini gambarnya ya. Siapa bisa menjelaskan proses peredaran darah manusia dari gambar ini? Ya, silakan Intan. Kelompok berapa Intan? Kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5 menyampaikan. Selamat siang semua. Ya. Perkenalkan, nama saya Dika Ma'ayun Akademi. Saya perwakilan dari kelompok 5. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan diskusi dari pembelajaran memiliki sistem peredaran darah yang terdiri atas sistem peredaran besar dan kecil. Sistem peredaran besar adalah sistem peredaran yang dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah kecil dimulai dari jantung ke paru-paru dan ke jantung lagi. Sekian dari presentasi saya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Suananta ingin bertanya. Bagian jantung yang mana yang lebih banyak? Silakan. Coba disampaikan ya absennya, soalnya ibu akan melakukan penilaian. Silakan sampaikan nama dan absennya. Saya ikuti Suananta, nomor absen 5. Ya. Pertanyaan saya, bagian jantung mana yang lebih banyak? Yang dapat. Dari pertanyaannya Suananta, katanya dia ingin menanyakan bahwa yang mana bagian dari jantung yang kaya akan oksigen dan karbon dioksida. Sebelum ke presentasi bisa jawabnya? Intan bisa jawab? Bisa. Sebelum ke Intan, mungkin yang lain yang nggak presentasi akan menjawab
Siapa yang mau? Wah, ya silakan Wah. Sampaikan ke depan Wah. Wah, absen berapa Wah? 9. Absen 9 ya. Bila tangan yang kaya akan oksigen berada di bilik kiri dan keramik kiri. Aliran tanah yang kaya akan karbon dioksida berada di bilik kanan dan keramik kiri. Di mana Wahnya katanya bahwa Wah berkata bahwa menjawab bahwa aliran darah yang kaya oksigen ada di mana? Di bilik Kiri dan keramik. mana yang serambi saya? Serambi? Serambi, ini serambi. Yang bilik mana? Yang ini. Terus kalau yang kayak CO2, karbon dioksida? Berada di bilik kiri dan di bilik kanan dan keramik. Kira-kira yang dari yang lain ada yang bisa menjawab lagi? Ada yang mau menambahkan? Dari kelompok yang lain ada yang menambahkan? Tidak? Bisa, berikan tepuk tangan untuk Wah. Oke, saya akan menegaskan ulang lagi jawabannya Wah. Jadi bagian jantung yang kaya akan oksigen berada di bilik kiri yang memompa darah oksigen ke seluruh tubuh, dan serambi kiri yang menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Lalu bagian jantung yang kaya akan karbon dioksida berada di bilik kanan yang memompa darah kaya karbon dioksida dari paru-paru. Dan serambi kanan yang menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Ya begitu. Siapa yang tanya tadi? Coba ditanya. Dan bisa dia terima Terima jawaban Sonata sudah mengerti kan? Ya, bisa diterima jawabannya Sonanta. Jadi Sonanta bertanya kembali ibu ulang, yang mana yang kaya oksigen? Sonanta, darah bagian jantung mana yang kaya oksigen? Kaki kiri dan kiri kiri. Yang kaya akan CO2 kebagian yang mana? Kami kanan dan bilik kanan. Serambi kanan yang mana? Yang atas atau yang mana? Bawah. Yang serambi mana? Yang atas apa bawah? Atas. Yang atas serambi. Yang milik? Bawah. Gitu ya, bisa ya. Jadi tahu kalian posisinya yang kaya oksigen yang mana, yang CO2 yang mana. Pokoknya intinya yang kiri itu kaya oksigen, yang kanan karbon dioksida. Ya. Nah itu ini pertanyaan. Tadi kan kamu menjelaskan bahwa sistem peredaran darah besar itu secara umum dari jantung, kemudian ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Kalau yang kecil dari jantung, paru-paru, jantung. Coba kamu jelaskan lebih detail lagi. Pembuluh-pembuluh mana yang dilewati, dari mana masuk arteri dan yang lainnya. Bisa? Ya, silakan. Saya akan menjelaskan lebih lengkap bagaimana urutan dari setiap sistem peredaran darah. Saya mulai dari sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, lalu ke arteri, lalu ke seluruh tubuh, lalu ke vena, dan ke serambi kanan. Sedangkan sistem peredaran darah kecil dimulai dari serambi kanan, bilik kanan, ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, dan ke serambi bilik. Ya. Boleh dituliskan aja biar temannya lebih ngerti yang mana bagian masuk arteri pulmonalis, yang mana aorta. Atau yang lainnya mungkin ibu tunjuk ya, yang ini termasuk apa? Coba angkat tangan siapa bisa jawab. Lanjut. Ya, Wah. Serambi kanan. Yang ini serambi kanan. Tuh, tulis. Terus yang di bawahnya bilik kanan. Yang ini siapa bisa? Ini apa nih? Ini yang kantong ini. Mana tak? Serambi kiri. Yang di bawahnya? Ya, jadi kalian bisa juga menjelaskan bahwa bagian jantung itu ada berapa? Ada berapa ruang?
Ada 4. Apa aja sebutkan susila? Apa aja bagian-bagian jantung? Hah? Bagian jantung? Serambi kanan, serambi kiri, serambi kanan, serambi bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Ya, ada 4. Ingat, ada serambi kanan kiri, ada bilik kanan kiri. Ada 4 bagian jantung. Terus yang memompa darah keluar ke seluruh tubuh dari jantung itu melewati pembuluh yang paling besar. Nama pembuluh yang paling besar itu namanya aorta. Ini di sini, nih gede. Ya, ini aorta. Gitu. Nah, kalau yang pembuluh darah yang masuk ke jantung itu apa namanya? Vena. Jadi tulis vena. Semua yang masuk ke jantung itu nama pembuluhnya vena. Tidak. Nah. Ini arteri. Pulmo itu apa? Pulmo itu paru-paru artinya ya. Pulmonalis. Ya, dijelaskan lagi. Jadi peredaran darah yang besar adalah Dan peredaran darah besar dimulai dari bilik ini, lalu masuk ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, terus lalu balik ke vena dan masuk ke serambi kanan. Sedangkan sistem peredaran kecil dimulai dari bilik kanan, masuk ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru dan ke vena pulmonalis dan ke serambi kiri. Ya, itu saja penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak? Ya. Terima kasih Intan sudah menyampaikannya dengan sangat lengkap, dengan sangat baik sekali. Silakan kita tepuk tangan untuk dari kelompok. Nah, jadi kita lanjut ke kegiatan yang kedua. Tadi ibu lihat kalian lari-lari, ada yang duduk tenang, ada yang jalan santai. Kalian sudah juga melihat denyut tadi masing-masing temannya, yang cewek atau cowok, ya kan? Siapa mau menyampaikan hasilnya, tabelnya ini? Oke, Vin, silakan. Perkenalkan, nama saya Kevin. Di sini saya akan mempresentasikan frekuensi denyut jantung pada beberapa aktivitas fisik dengan intensitas yang berbeda. Absen berapa Kevin? 32. 32 ya. Nama siswa laki-laki. Jenis dan intensitas aktivitas: duduk tenang 1 menit 89 denyut, duduk tenang 2 menit Silakan 100. ditulis. Ya, yang laki-laki kalau duduk tenang 1 menit berapa detaknya? Ya. Ya, jadi dari sini ada pertanyaan yang pertama, jelaskan pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung. Nah, dari sini kita lihat duduk tenang, berjalan santai dengan berlari kecil. Dari ketiga aktivitas ini, yang mana denyut jantungnya paling cepat? Mana kegiatannya? Yang paling cepat, denyut jantungnya itu yang paling banyak terdenyut. Dari ketiga aktivitas ini, kira-kira, nah ini, dari ketiga, yang cowok-cowok aja deh, yang 1 menit. Ini duduk tenang 1 menit dengan berjalan santai 1 menit, mana yang lebih banyak denyutannya? Berjalan santai. Terus yang berlari kecil dengan yang berjalan santai, mana lebih kencang denyutannya? Berlari kecil. Nah, artinya apa? Semakin tinggi aktivitas kita, maka denyut jantung kita akan semakin cepat. Terus sebaliknya, semakin santai aktivitas kita, maka denyut jantungnya akan semakin cepat. Mana duduknya? Ini duduk tenang dengan jalan santai. Mana lebih cepat geraknya? Yang jalan santai kan daripada duduk. Mana lebih cepat? Yang jalan santai. Artinya semakin rendah aktivitas kita, maka denyut jantung kita akan semakin semakin kecil. Itu ya? Bisa dipahami? Bisa. Terus bisa. Terus dari segi
bagi apa namanya nih, laki-laki perempuan, gendernya, jenis kelamin, yang mana lebih cepat, yang frekuensinya lebih banyak detak jantungnya, yang cewek apa yang cowok? Yang cowok. Dari mana? Lihat dari data ini. Semua dapat begitu? Wah. Kebalik. Enggak benar. Kebalik ya. Enggak ada benar nih, laki-laki 89, perempuan 51. Yang lainnya juga dapat begitu? Ya, dapat yang perempuan lebih banyak dibandingkan yang laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Benar? Benar? Ibu harapkan kalian menuliskan semua data itu dengan jujur. Yang tentang faktor yang lain mungkin umur, ya. Mana yang lebih cepat jantungnya? Yang bayi atau yang remaja? Mana lebih cepat? Bayi. Iya. Coba yang punya bayi nggak? Coba buktikan nanti. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Dianin. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Bagus sekali presentasinya tadi. Jadi Ibu ingin menyampaikan kembali bahwa ini adalah jantung manusia. Besar jantung manusia itu sekepalan tangan kalian masing-masing, besar lebih sedikit. Lebih besar sedikit. Kepalan jantung tangan kalian harus dada, berarti jantung kalian sebesar itu di dalam. Lagi sedikit lagi. Nah, jantung itu ada 4 bagian jantung, ya dada. Ini kalau jantung kita ini gininya di the power of life nih. Tahu nggak? The power of life. Kalau mati udah berhenti dia juga langsung dead. Nah, jantung itu kepala tangan manusia terdiri dari 4 ruangan. Ada serambi di bagian atas, kanan kiri, ini kanan, yang sini kiri. Terus bilik di kiri dan kanan, ini kiri, ini kanan. Nah, ini sistem peredaran darah. Bahwa darah itu mengalir berdasarkan peredaran darah pusat dan peredaran darah putih, ada 2 jenisnya. Nah, kalian perhatikan nih, ada gangguan data. Kan? Lihat gambarnya. Nah, ini peredaran darah yang besar dari jantung seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Yang merah ini menandakan darah yang kayak oksigen. Dapat dari paru-paru. Setiap dia melewati paru-paru pasti dia kayak oksigen karena dari dikasih oksigen dia di paru-paru. Balik lagi ke jantung, dari jantung menyemprotkan ke seluruh tubuh. Terus apa saja faktor yang mempengaruhi denyut jantung? Ada jenis kelamin, ada tubuh, ada umur, kemudian juga ada Nah, kira-kira dari apa yang sudah kita pelajari tadi, ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan pelajaran? Ya, silakan ya. Kesimpulannya saya dapatkan dari pelajaran hari ini adalah saya dapat memahami bagian-bagian dari jantung yang meliputi sekali kanan dan kiri serta diri kanan dan kiri. Ya, saya juga belajar tentang beberapa faktor-faktor frekuensi dari denyut jantung, yaitu faktor usia, faktor kelamin, aktivitas tubuh, dan kebugaran tubuh. Selain itu saya juga dapat memahami materi tentang sistem peredaran darah yang dimiliki oleh baru-baru jantung. Ya. Terima kasih sudah menyampaikan simpulan pelajaran. Yang lainnya kasih semangat. Sudah. Jadi kita sudah belajar tentang jantung dan peredaran darah ya. Karena kita sudah mulai mau berakhir pembelajaran ini, jadi itu juga akan melihat kemampuan kalian setelah diberikan pembelajaran. Kita akan lakukan box test. Jadi kembali lagi dikeluarkan HP-nya, kemudian diklik link yang ada di WhatsApp grupnya dan dijawab soalnya sama dengan yang tadi caranya. Ya. Silakan dimulai dari sekarang dan Ibu waktu kasih 5 menit. Udah semua masuk ke WA dulu. Udah semua siap? Kalau sudah silakan kalian mulai dari sekarang. Klik linknya.
Jadi benar 7, kemudian salahnya jadi 3. Jadi benar ya, ada peningkatan, ada perubahan setelah kita melakukan pembelajaran tadi. Ya. Kira-kira dari pembelajaran hari ini apa yang ingin kalian sampaikan? Kalian senang nggak belajar hari ini? Senang. Kalau senang, yang bagaimana senangnya? Ayo. Saat ngumpul belajar tadi, saat lari-lari itu, saat itu asik ya. Tampilan videonya juga tadi gimana? Asik nggak? Terima kasih anak-anak sudah bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Jadi untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan belajar tentang gangguan sistem peredaran darah. Jadi silakan dibaca bukunya dan seperti biasa di awal ibu juga akan melihat tes kalian, pemahaman kalian. Ya. Untuk itu sebelum kita akhiri kita akan berdoa kembali. Silakan yang mau memimpin doa siapa? Ya, Rama, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, baiknya kita berdoa untuk dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Rama sudah bantu memimpin doa.